Pernah nggak sih waktu Anda lagi lihat ruangan, taman, atau bahkan selembar kertas terus kepikiran, Pertanyaan ini, sadar atau enggak, sebenarnya muncul hampir setiap hari loh. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan jawab pertanyaan itu dengan cara yang seru. Anggap aja kita lagi ngebangun kotak peralatan kita sendiri untuk mengukur dunia di sekitar kita, satu persatu. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Apa sih bedanya keliling dan luas? Habis itu, kita kenalan sama keluarga segi empat, terus kita tambahin segitiga dan lingkaran ke koleksi kita. Nah, puncaknya kita bakal bongkar satu rahasia keren tentang garis diagonal. Siap? Yuk kita mulai. Semua hal hebat mulai dari arsitektur rumah sampai desain game, itu mulainya dari sini. Kalau kita paham dua konsep ini, wah, sisanya bakal jauh lebih gampang. Ini benar-benar fondasinya. Gini deh, bayangin Anda lagi jalan kaki ngiterin pinggiran taman. Jarak total yang Anda tempuh buat sekali putaran itu, nah, itulah yang namanya keliling. Simpelnya, ini tuh jarak memutari sebuah bentuk. Gampang kan? Oke, sekarang bayangin lagi, Anda dapat tugas buat menanam rumput di seluruh area taman tadi. Nah, total area yang perlu Anda tanami rumput sampai penuh, itulah luas. Jadi, luas itu adalah ruang di dalam sebuah bentuk. Oke, waktunya kita isi kotak peralatan kita. Kita mulai dari dua bentuk yang paling sering kita lihat, yang mungkin aja ada di depan mata Anda sekarang juga. Kenalin, alat pertama kita, si persegi. Simple, rapi, gampang banget dikenali. Aturan mainnya cuma satu, dan ini harga mati. Keempat sisinya wajib sama panjang. Rumusnya juga cakep banget. Buat keliling, tinggal panjang satu sisi dikali 4. Kalau luasnya, lebih gampang lagi, tinggal sisi dikali sisi. Jadi, kalau kita punya persegi dengan sisi 7 cm, luasnya ya tinggal 7 dikali 7. Hasilnya... Betul, 49 cm persegi. Nah, ini penting nih. Jangan lupa ya, kalau kita ngomongin luas, satuannya itu selalu ada perseginya. Kenapa? Soalnya kita lagi ngukur ruang dua dimensi, bukan cuma garis lurus. Lanjut, kita punya saudaranya persegi, yaitu persegi panjang. Dia ini sedikit lebih fleksibel. Aturannya cukup sisi-sisi yang berhadapan aja yang panjangnya sama. Biasanya kita sebut panjang dan lebar. Rumusnya juga logis banget. Buat keliling, kita tinggal jumlahin panjang dan lebar, terus dikali 2. Luasnya, wah ini favorit semua orang, tinggal panjang dikali lebar. Jadi kalau ada persegi panjang ukurannya 10 kali 6 cm, luasnya adalah 60 cm persegi. Mantap, sedikit lebih luas ya dari persegi kita yang tadi. Sampai sini, Anda udah pegang dasar-dasar paling pentingnya. Oke, kotak peralatan kita udah punya dua alat andalan. Sekarang saatnya kita tambah koleksi dengan beberapa bentuk yang sedikit lebih unik, biar kita siap menghadapi tantangan apapun. Segitiga, kalau kelilingnya sih gampang ya, tinggal jumlahin aja panjang ketiga sisinya. Nah, luasnya ini yang punya trik. Rumusnya, setengah dikali alas dikali tinggi. Kata kuncinya itu tinggi. Ingat, tinggi itu harus yang tegak lurus dari alas ke puncaknya, bukan sisi yang miring, oke? Jadi, untuk alas 12 dan tinggi 8, 48 cm persegi. Dan ini dia rahasianya, kenapa ada setengahnya. Kalau Anda perhatiin, segitiga itu kan sebenarnya kayak persegi panjang yang kita potong jadi dua secara diagonal. Nah, makanya rumusnya pakai setengah. Keren kan? Sekarang coba lihat jajar genjang. Kelihatannya kayak persegi panjang yang kita dorong salah satu sisinya sampai jadi miring. Dan tebak apa? Rumus luasnya persis sama kayak persegi panjang, alas dikali tinggi. Kuncinya sama kayak segitiga tadi, cuekin aja sisi miringnya. Yang penting itu tinggi yang tegak lurus. Dan sekarang, sesuatu yang beda total, lingkaran. Di sini, kita kenalan sama teman baru, sebuah angka ajaib yang namanya pi, atau nilainya kira-kira 3,14. Kunci buat ngebuka semua rahasia lingkaran itu cuma satu, jari-jari, alias R, yaitu jarak dari titik pusat ke pinggir. Untuk luasnya, rumusnya pi dikali jari-jari kuadrat, atau pi kali R kali R. Oke, sejauh ini kan tiap bentuk punya rumus uniknya masing-masing. Tapi, gimana kalau saya bilang ada dua bentuk yang kelihatannya beda banget, tapi ternyata mereka pakai rumus luas yang sama persis. Siap-siap buat momen. Aha! Ini dia jagoannya. Belah ketupat dan layang-layang. Kelihatan beda kan? Yang satu kayak wajik, yang satu ya kayak layangan.
Tapi rahasia mereka ada di garis diagonalnya, garis yang melintang dari sudut ke sudut, dan rumusnya sama persis, setengah dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua. Kita buktiin ya. Lihat belah ketupat dengan diagonal 10 dan 6, luasnya jadi 30 cm persegi. Terus layang-layang dengan diagonal 12 dan 8, luasnya 48 cm persegi. Cuma pakai satu rumus yang sama untuk dua bentuk yang beda. Keren banget, ini salah satu keindahan tersembunyi dari matematika. Dan selesai sudah perjalanan kita. Kotak peralatan Anda sekarang sudah lengkap. Yuk kita review lagi sebentar alat-alat paling penting yang udah kita kumpulin. Jadi, yang perlu kita ingat, keliling itu soal jalan di pinggir. Luas itu soal mengisi bagian dalam. Tiap bentuk punya rumusnya, tapi kadang ada jalan pintas yang elegan, kayak rahasia diagonal tadi. Dan yang paling penting, seringkali kuncinya itu ada di tinggi yang tegak lurus atau di garis diagonalnya. Kutipan ini benar-benar pas banget ya sama yang barusan kita pelajari. Inti dari matematika itu bukan bikin hal yang simpel jadi rumit, tapi justru sebaliknya, menemukan cara simpel untuk memahami hal-hal yang kelihatannya rumit. Oke, sekarang giliran Anda. Saya mau kasih tantangan kecil. Coba deh, lihat sekeliling Anda sekarang. Ada lantai, jendela, layar monitor, atau halaman buku. Dengan kotak peralatan yang baru Anda punya ini, bentuk apa aja yang sekarang bisa Anda ukur? Dunia di sekitar Anda baru saja menjadi sedikit lebih mudah untuk dipahami.